Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan cerita yang berjudul Sekar Pati. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Aryan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekar Pati. Azan maghrib baru saja berkumandang. Suasana kampung yang awalnya ramai oleh candaan anak-anak pun kini sudah tidak terdengar, berganti dengan suara serangga-serangga malam. Suara pintu terbuka, masuklah seorang wanita dengan wajah lelah ke dalam kamar kosnya. Lelah sekali hari ini, keluh seorang wanita bernama Sekar. Ia menitih langkahnya pelan lalu melepas jaket dan seragam kerjanya. Bak melihat sebuah pertolongan, Sekar langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang kamarnya yang hanya muat untuknya saja. Tidak ada yang lebih nikmat baginya selain merebahkan badan di atas kasur. Benar saja, belum genap 10 menit kesadarannya langsung hilang berganti dengan alam bawah sadar. Namun belum lama matanya terpejam, perutnya yang belum lama diisi makanan itu tiba-tiba mual tidak tertahan. Sekar lantas bangun dan buru-buru menuju wastafel di sudut kamarnya sambil menggerutu kesal. Ia tidak sanggup membendung perutnya yang bergejolak. Sekar muntah di atas wastafelnya. Sekar memuntahkannya, tapi anehnya setelah berkali-kali usahanya memuntahkan sesuatu dari dalam perutnya, yang keluar hanyalah gumpalan-gumpalan busa air liurnya saja. Sekar melemas, langkahnya gemetar. Ia sejenak duduk di atas ranjangnya. Seraya memegang perutnya yang masih terasa sangat mual, ia mengingat-ingat makanan apa saja yang ia konsumsi hari ini. Tapi ia rasa tidak ada yang salah hari itu. Ia makan seperti biasanya dan tidak ada konsumsi makanan atau minuman asing ke dalam mulutnya. Sekar pun kembali tidur walau sambil menahan rasa mual di dalam perutnya. Lamat-lamat kesadarannya pun hilang lagi. Namun selang 1 jam lagi-lagi ia kembali bangun dengan rasa mual dan ingin muntah. Perutku kenapa begini ya? Ia meraih handphonenya mencoba mengirim pesan singkat pada Yuda kekasihnya. Perutku sakit dari tadi, aku bangun dan muntah berkali-kali. Begitu kurang lebih isi pesan singkatnya. Namun karena sudah hampir jam 2 malam, Sekar tidak mendapatkan respon dari kekasihnya itu. Sekar pun kembali tidur, namun rasa mual terus membangunkannya hingga berkali-kali. Sampai pagi totalnya sudah 4 kali Sekar bangun dari tidurnya hanya untuk memuntahkan rasa mual di dalam perutnya itu. Padahal pada pagi itu ia harus bekerja lagi, tapi kondisi tubuhnya belum juga membaik. Sekar bingung apa sebenarnya penyebab rasa mual di dalam perutnya. Handphone Sekar bergetar saat ia lihat ternyata Yuda menelponnya. "Sayang, maaf semalam aku tidur. Apa perutmu sekarang udah normal?" "Belum, rasanya lebih parah. Kepalaku pusing, badanku juga lemas." "Kok bisa? Kamu kemarin makan apa?" "Aku makan kayak biasanya kok, gak makan aneh-aneh." "Mau ke klinik?" "Emangnya gak kerja?" "Aku tuker shift hari ini, aku masuk malam." "Ya udah, nanti siangan aku ke kosmu ya. Kamu makan dulu seadanya ya." Sekar mencoba menghubungi atasannya, mencoba mengirimkan kabar jika ia sakit, sehingga tidak bisa berangkat kerja pada hari itu. Beruntung ia memiliki atasan yang care dengan bawahannya, sehingga Sekar dengan mudah mendapatkan izin darinya. Beberapa jam kemudian Yuda sudah datang menjemput. Ia menunggu di depan kos Sekar. Sekar membuka pintu. Yuda yang menyadarinya pun menoleh dan melihat ke arah Sekar. "Sekar,
Yuda kaget melihat Sekar dengan wajah pucat dan lemas. Langkahnya pun gontai sambil memegang perutnya yang sedari malam terasa mual. Yuda buru-buru menyusul Sekar kemudian membantunya berjalan. "Kamu kenapa? Aku gak ngira keadaan kamu separah ini." "Iya, dari tadi malam begini, gak tahu kenapa." Tanpa mampir kemana-mana, Yuda bertolak menuju ke klinik yang tidak jauh dari daerah rumah kos Sekar. Di sana ia ditangani oleh dokter perempuan yang sebut saja bernama Dokter Sinta. Dokter Sinta memeriksa setiap kondisi di tubuh Sekar, mulai tensi, lidah sampai dicecar oleh beberapa pertanyaan untuk mendeteksi sakit yang dideritanya. "Saya sakit apa ya, Dok? Mbak Sekar benar tidak ada salah makan ya? Sebelumnya pas sudah merasakan mual begini atau baru pertama kali ini?" "Baru pertama, Dok." Dokter Sinta tampak tersenyum lantas membuat Sekar dan Yuda pun bingung melihatnya. "Dari tanda-tanda dan gejalanya Mbak Sekar sedang hamil." Jantung Sekar serasa ditumbuk barang keras namun tidak terlihat. Nafasnya terhenti, matanya pun melotot di depan Dokter Sinta. Karena itu bukanlah berita baik untuknya, Sekar menoleh ke arah Yuda. Ia pun demikian, terlihat senyum terpaksa yang terlukis di wajahnya. "Saya hamil, Dok." "Beneran hamil, Dok?" "Iya Mas, Mbak, selamat ya." "Sudah berapa bulan, Dok?" "Kurang lebih 4 minggu." Mereka berdua pun bertambah kaget. Ternyata janin itu sudah berusia 1 bulan. Seberes pemeriksaan, mereka berdua keluar ruang pemeriksaan dengan saling diam satu sama lain. Tidak sekecap pun keluar dari mulut mereka. "Sayang, aku hamil." "Aku gak mau hamil, aku takut." Yuda menyuruh Sekar masuk mobilnya terlebih dahulu karena khawatir ada orang yang mendengar omongan mereka berdua. Di dalam, Sekar terus menangis sambil memegang perutnya yang di dalamnya sudah hidup 1 jabang bayi hasil dari percintaannya dengan Yuda. Yuda pun bingung mendengarnya. Ia tidak habis pikir jika pertemuannya 2 minggu lalu bisa membuat Sekar hamil begini. "Tapi kita kan baru sekali melakukan itu, sayang. Masa kamu bisa hamil?" "Tapi nyatanya aku hamil sekarang." "Gak mungkin. Waktu itu aku melakukannya dengan hati-hati. Kamu tahu kan?" Sekar hanya menangis, tidak menjawab apa-apa. Ia tidak menerima jika ia hamil sekarang tanpa adanya ikatan pernikahan. Siang itu Yuda mengantar Sekar kembali ke kosnya. Tapi saat mobil sudah berhenti, mereka berdua kembali berdebat mengenai kehamilan Sekar. "Aku akan mencari informasi mengenai cara menggugurkan kandunganmu itu. Aku akan mengabarimu segera." Emosi Yuda sudah meluap-luap. Menikah dengan Sekar merupakan salah satu keinginannya. Namun menikahinya dalam keadaan mengandung terlebih dahulu bukanlah hal yang membahagiakan. Justru itu menjadi petaka baginya dan keluarganya. Apalagi keluarganya dipandang terhormat oleh banyak orang. Mau dikata apa kalau ia menikahi wanita yang sudah hamil begini? "Tapi aku akan menikahimu, sayang. Tapi tidak dengan kondisi hamil gini. Gimana kata orang kalau tahu kita menikah dengan keadaan begini?" Yuda masih dengan pendiriannya. Ia akan tetap menggugurkan kandungan Sekar demi nama baiknya. Sekar pun turun dari mobil kemudian dipopoh Yuda hingga ke dalam kamarnya. "Mas Sekar, kenapa Mas?" "Lagi kurang sehat, Mbak. Barusan dari dokter." Sekar larut dalam kesedihannya. Air matanya tidak berhenti keluar dari kelopak matanya, mengalir hingga membasahi bantal tidurnya. Obat pemberian Dokter Sinta pun tidak sempat ia minum. Beberapa kali ia masih muntah karena merasa mual. Ia meratapi keadaannya sekarang. Akankah ia harus menuruti kekasihnya? Apa akan tetap menghidupi janin di rahimnya? Namun jika ia memilih pilihan yang kedua, Yuda pasti akan meninggalkannya dan tidak akan ada laki-laki lagi yang mau menerimanya dengan kondisinya seperti ini. Sekar tidak menginginkan hal itu terjadi. "Aku belum siap menerima ini, aku kotor." Sudah 2 hari Sekar tidak mendapatkan kabar dari Yuda. Dan sudah 2 hari ini ia hanya menyendiri di dalam kamarnya dan bertahan dengan makanan seadanya. Di hari itu pula Sekar dapat beristirahat sebelum besok kembali bekerja. "Andai aku gak melakukannya waktu itu."
Sekar terus berandai-andai dan menyesali segala perbuatan kotornya beberapa waktu yang lalu, tapi nasi sudah berubah menjadi bubur. Sekarang penyesalan tidak ada gunanya. Di tengah kesendiriannya itu, tiba-tiba suara kendaraannya tidak asing baginya terdengar dari dalam. Ya, itu adalah Yuda. Pagi itu ia datang menghampiri Sekar di rumah kosnya. Tidak lama Yuda mengetuk pintu kos Sekar, seraya memanggil namanya. Sekar. Tanpa menunggu lama, Sekar membuka pintunya, namun bersamaan dengan pintunya yang terbuka, Yuda terkejut melihat kondisi Sekar yang berantakan. Lebih parah dari kondisi terakhir saat ia ketemu mengantarkannya ke klinik 2 hari yang lalu. "Kamu kenapa, sayang?" Sekar enggan menjawabnya. Ia kesal karena 2 hari ini Yuda hilang tanpa kabar. Maaf aku kemarin gak ada kabar. Aku lagi cari obat buat kandunganmu." "Obat? Buat apa?" "Ini, kamu coba minum ini ya. Aku dapat dari kerabatnya temanku yang katanya belum lama ini juga baru saja menggugurkan kandungannya dengan obat ini." Sekar berbalik ke arah. Ia kini menatap Yuda dengan sorot matanya yang tajam. "Apa kamu yakin akan membunuh anak ini?" Yuda bingung. Ia sendiri pun sebenarnya tidak tega jika harus menghilangkan janin yang lahir karena perbuatannya itu. "Mau bagaimana lagi? Sayang, apa kamu siap menerima semuanya? Aku pasti akan menikahin kamu. Tapi jika keluargaku tahu kalau kamu udah hamil lebih dulu, aku akan diusir dari rumah dan akan kehilangan pekerjaanku. Kamu kan tahu bagaimana keluargaku. Jika semua itu terjadi, mau dengan apa aku menikahimu? Tenang, setelah masalah ini selesai aku akan menikahimu." Yuda kembali menyodorkan 2 butir obat yang ia bawa beserta 1 kotak makanan untuk Sekar makan sebelum minum obat itu. Sekar bimbang, hidupnya memang dalam pertaruhan. "Aku udah pesen hotel. Untuk kita nginep malam ini. Obat itu pasti akan bereaksi. Jadi lebih baik aku jaga-jaga saja, takut kamu kenapa-napa." Mereka berdua pun berangkat. Dalam perjalanannya, Sekar menelan 2 obat yang dipercaya Yuda mampu menggugurkan kandungan Sekar. "Gimana, ada reaksi nggak?" Sekar menggeleng. Tidak berselang lama mereka berdua tiba di hotel. "Istirahat ya, aku akan di sini nunggu kamu," ujar Yuda. Namun hingga malam Sekar tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Yuda mulai bingung, apa obatnya tidak bekerja. Paginya Sekar masih tampak biasa saja. Mereka berdua pun masih bingung. Terlebih lagi Yuda. "Apa aku ditipu temanku sendiri? Rasa-rasanya tidak. Aku pergi dulu ya. Jika terjadi apa-apa telepon aku." Di hari itu Sekar masih terlihat biasa saja dan tidak merasa ada yang aneh dalam kandungannya. Bahkan hingga berhari-hari setelahnya ia pun bingung kenapa dia masih merasa biasa saja sampai sekarang. "Kenapa nggak ada reaksi apa-apa? Kalau gini perutku makin besar dan orang-orang akan curiga." "Aku juga nggak tahu, padahal aku udah mau berimu beberapa kapsul." "Aku akan cari alternatif lain sebelum perutmu bertambah besar lagi." Sekar yang awalnya merasa keberatan untuk menggugurkan kandungannya kini malah berbalik mendukung permintaan kekasihnya. Yuda memutar otaknya, tidak mungkin ia meninggalkan Sekar dalam keadaan hamil begitu. Meski pilihannya untuk menggugurkan kandungan Sekar bukan pilihan yang benar, tapi ia tidak tega jika harus kabur dan meninggalkan Sekar. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, sampai tidak terasa usia kehamilan Sekar sudah lebih dari 3 bulan. Namun di sisi lain, Yuda masih belum menemukan jalan lainnya. Sekar sudah semakin kalut dengan masalah hidupnya. Mau dikata apa jika perutnya membesar namun belum ada ikatan pernikahan? Ancaman cemoohan orang, keluarga, dan ancaman ditinggalkan Yuda pun menghantui pikirannya setiap hari. Hingga pada satu malam, entah dari mana Sekar tiba-tiba saja mendapatkan bungkusan plastik kecil berisi ramuan. Bagi sebagian orang, ramuan itu dipercaya sebagai ramuan yang dapat menggugurkan kandungan. Sekar meraciknya lalu meminumnya malam itu juga. Awalnya ia tidak merasakan apa-apa, hanya rasa ngantuk saja yang tiba-tiba saja datang. Kurang lebih jam 8 malam Sekar tertidur. Tidak pernah terbesit di dalam pikirannya bahwa malam itu akan menjadi malam mencekam baginya. Sampai di tengah malam rasa sakit dan tidak nyaman membangunkan Sekar dari tidurnya.
Awalnya ia kira itu hanya mimpinya belaka, ternyata tidak. Seketika Sekar berkeringat dan badannya terasa panas, kepalanya terasa pusing seperti ditusuk belasan jarum bersamaan. Apalagi perutnya, Sekar merasakan perutnya bergerak-gerak dan perih. Ia menggeliat menahan sakit di atas ranjangnya sambil mengerang merintih kesakitan. Dalam gelapnya kamar kosnya waktu itu, Sekar mengerang berkali-kali. Ia berusaha bangun dan meminta pertolongan. Namun rasa sakit di perut membuatnya tidak bisa bergerak kecuali hanya menggeliat di atas ranjangnya. Sekar mencoba mengeraskan suara meminta tolong, namun saat ia berusaha berteriak malah membuat perutnya semakin terasa sakit yang luar biasa. Hal itu membuat Sekar lagi-lagi hanya mampu merintih dan mengerang saja. Nasib baik belum berpihak pada Sekar. Malam itu adalah akhir pekan. Tetangga kosnya banyak yang pulang ke rumah keluarganya hingga membuat rumah kosnya sepi tanpa ada orang. Sekar lalai, ia tidak memperhitungkan segala kondisinya. Ia tidak lebih dulu memikirkan mengenai resiko dari ramuan yang ia minum sebelum tidur tadi. Efeknya ternyata di luar yang ia kira. Sekar mencari handphonenya, berusaha menelpon Yuda saat itu juga. Namun butuh 5 kali panggilan sampai akhirnya Yuda membuka panggilan darinya karena ia sudah tidur. Sayang, perutku sakit banget, tolong aku. Kamu cepat kesini ya. Kamu kenapa, Sekar? Kenapa suaramu begini? Kamu cepat kesini, perutku sakit. Aku nggak tahan lagi. Sekar tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk menahan rasa sakit pada perutnya. Ia hanya bisa pasrah malam itu. Beruntung Yuda langsung menuruti perkataan Sekar lalu berangkat menuju rumah kosnya malam itu juga. Namun nasib berkata lain. Sesampainya di sana Yuda menelpon Sekar karena pintu kamarnya dalam keadaan terkunci. Sampai berkali-kali panggilan, Sekar tidak kunjung mengangkatnya dan Yuda pun tidak mendengar suara Sekar dari luar kamar kosnya. Sekar. Yuda memanggil Sekar berkali-kali sambil mengetuk-ketuk pintunya. Ia mulai panik. Rasa takut dan khawatir berkecamuk menjadi satu mengalir dari ujung kepala hingga kakinya. Yuda mondar-mandir mencari cara agar bisa membuka pintu kamarnya karena tidak menemukan apa-apa. Ia punya pikiran untuk mendobrak pintu kamarnya saja. Beruntung meski terkunci, pintu kamarnya mudah saat Yuda mencoba mendobraknya. Sekar! Yuda berhasil masuk di dalam kamar Sekar yang dalam keadaan gelap. Ia berusaha mencari saklar lampu kamar dengan senter handphonenya. Saat sudah berhasil menyalakan lampu di sana, ia terperanjat kaget dan seolah tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat sekarang. Berkali-kali ia mengusap matanya berharap penglihatannya berubah saat itu, tapi nyatanya yang ia lihat saat itu adalah sebuah kenyataan yang sebenarnya. Di sana, di depan mata kepala Yuda, ia melihat kekasihnya Sekar sudah tergeletak tidak sadarkan diri di atas ranjangnya dengan banyak lumuran darah di bagian perut hingga kakinya. Yuda melangkah pelan memeriksa Sekar. Ia tidak yakin apakah kekasihnya itu masih bernapas. Tapi karena sudah kepalang takut, Yuda kembali keluar dari kamar Sekar, lalu menutup pintu kamarnya sepelan mungkin agar tidak mengeluarkan bunyi. Sembari menahan nafas yang masih terengah karena masih syok, Yuda melangkah keluar kos dengan hati-hati dan kembali ke dalam mobilnya pelan-pelan. Bukannya menolong kekasihnya itu, ia malah kabur karena takut jika ia dituduh melakukan hal jahat kepada Sekar malam itu. Selain itu, ia merasa jika janin di dalam kandungannya sudah tewas malam itu di sepanjang jalan. Yuda merasa gelisah, tubuhnya gemetar dan tegang. Ia masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat barusan. Sesampainya di rumah pun, Yuda langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia menyembunyikan badannya di balik selimut kemudian larut dengan pikirannya sendiri. 2 hari berselang, Tiara, tetangga kos Sekar yang pada hari itu sedang libur bekerja, merasa terganggu oleh bau amis tidak sedap yang tercium hingga dalam kamarnya. Awalnya Tiara mengira bau itu berasal dari tempat sampah depan kos yang tercium hingga ke kamarnya. Namun saat ia keluar, tempat sampah itu masih kosong, tidak ada isinya. Tiara pun mulai curiga dan memeriksa setiap sudut kosnya, khawatir ada bangkai tikus yang tidak sengaja mati di rumah kosnya. Tapi setelah berkeliling, ia masih tidak mendapati apa-apa di luar. Hingga saat Tiara hendak melangkah kembali ke dalam kamarnya, ia mendapati banyak lalat di depan kamar Sekar. Spontan Tiara memeriksanya, bau amis pun tercium semakin kuat di depan kamar Sekar. Rasa curiga Tiara pun bertambah kuat.
Sekar, Sekar. Berkali-kali ia memanggil tapi tidak ada sautan dari dalam. Mungkin masih kerja. Setelahnya Tiara pun kembali ke kamarnya sambil menutup hidung dengan tangan kanannya. Jarum jam di kamar Tiara sudah menunjukkan hampir jam 5 sore. Bau tidak sedap dari kamar Sekar sedari tadi masih mengganggu menggelitik hidungnya. Tiara mencoba keluar dan ke kamar Sekar lagi karena biasanya Sekar sudah pulang pada jam itu. Tiara mengetuk pintu kamar Sekar seraya memanggil namanya dari luar. Semakin lama nada Tiara semakin meninggi karena kesal, diikuti ketukan tangannya yang berubah menjadi kasar. Sekar, kamu lagi apa di dalam? Kenapa bau begini dari luar? Sekar. Sampai saat ketukan tangannya terlampau keras hingga membuat kamar Sekar terbuka dengan sendirinya. Bau amis itu semakin menyeruak manakala pintu kamar Sekar terbuka. Ia melangkah pelan hampir tidak bersuara masuk ke dalam kamar Sekar. Beberapa detik kemudian tubuhnya mendadak bergetar, matanya melotot, pandangannya terpaku ke arah tubuh tetangga kosnya yang entah masih bernapas atau tidak di atas kasur. Tiara berteriak, ia tidak tahan melihat Sekar tergeletak di atas kasurnya dengan lumuran darah yang sebagian sudah mengering. Bahkan lalat yang tadi ia lihat banyak di depan kamar Sekar ternyata sedang berlomba menerobos masuk ke dalam kamar Sekar untuk mengerubungi tubuh Sekar yang sudah tidak sadar. Dengan tubuh yang bergetar hebat, Sekar berlari pergi ke halaman rumah kosnya dan berteriak-teriak meminta pertolongan pada setiap orang yang mendengar teriakannya. Tiara berteriak-teriak ketakutan seperti orang gila, jantungnya hampir saja copot. Ia mondar-mandir berlarian mencari bantuan yang belum juga ia temukan. Ia lantas berlari keluar kos, mencari bantuan dari warga yang sedang lewat. Tolong aku. Bisikan itu makin jelas disertai bau amis yang datang tiba-tiba. Tolong teman kos saya, tolong. Tiara berteriak histeris tidak beraturan pada gerombolan bapak-bapak yang waktu itu tengah bersantai di depan warung di ujung gang. Mereka pun bingung melihat kedatangan seorang wanita dengan wajah paniknya berharap pertolongan. Kamu kenapa, Mbak? Kenapa temennya? Tolong, Pak. Tolong aja, Pak. Tiara nafasnya terengah-engah, perkataannya masih belum beraturan karena rasa panik dan takut yang menyelimuti perasaannya. Bapak-bapak tersebut pun hanya menatap Tiara dengan raut wajah bingung. Pak Sukri memberikannya air putih agar bisa lebih tenang. Tiara yang sudah kehabisan sabar, ia langsung menarik salah satu tangan bapak-bapak di sana yang bernama Pak Sukri dan mengajaknya ke rumah kosnya. Harapan Tiara hanya satu, yakni agar Sekar dapat diselamatkan. Mbak, kenapa jangan aneh-aneh begini? Ikut saya, Pak, tolong teman kos saya. Pak Darso, ayo, Pak. Pak Sukri berlari mengikuti tarikan Tiara, sementara Pak Ali dan Pak Darsono mengejarnya dari belakang dengan perasaan bingung atas apa yang dilakukan Tiara. Aroma amis menyengat tercium saat baru menapaki pelataran rumah kos Tiara. Mbak, ini bau apa? Asalnya dari mana? Temen kos saya, Pak. Tolongin dia, saya nggak berani, Pak. Tiara menarik Pak Sukri hingga ke dalam kamar Sekar yang sudah terbuka sejak tadi. Tiara menariknya hingga tepat di dekat tubuh Sekar tergeletak, sementara Tiara meringkuk mundur ke dekat pintu dengan wajah yang terlihat tegang. Astagfirullah. Ada apa, Pak Sukri? Tanya Pak Darsono dan Pak Ali menyusul. Tak sampai Pak Sukri menjawab, keduanya sudah lebih dulu sampai di dalam kamar Sekar yang sudah penuh dengan lumuran darah dan bau busuk yang menusuk hidung. Ya Allah, kenapa ini, Pak? Mbak, temenmu kenapa, Mbak? Penghuni-penghuni kos lainnya yang penasaran pun turut mengintip dari celah pintu dan jendela luar. Suasana di depan dan di dalam kamar Sekar mendadak mencekam luar biasa. Di antara itu, untuk memastikan kondisi Sekar masih bernyawa atau tidak, Pak Sukri memberanikan diri berjalan mendekat ke arah tubuh Sekar, memeriksa keadaan tubuh Sekar walau rasa takut masih memuncak di atas kepalanya. Mbak Sekar. Pak Sukri melangkah mendekat. Gerombolan lalat yang dari tadi mengerubungi tubuh Sekar berhamburan terbang manakala Pak Sukri mendekatinya. Perlahan Pak Sukri memeriksa sekujur tubuh Sekar yang hampir seluruhnya sudah dilumuri oleh darah.
Benar-benar pemandangannya mengerikan. Mungkin itu ungkapan yang terbesit di pikiran Pak Sukri melihat Sekar tergolek tidak sadar. Pak Sukri mengarahkan jari telunjuk ke cekungan leher dan pergelangan tangan Sekar untuk memeriksa denyut nadinya apakah masih ada. Lalu ia arahkan telunjuknya ke bawah lubang hidung Sekar untuk memeriksa apakah Sekar masih bernapas. Pak Sukri diam sejenak. Balik pada sono, Mbak Tiara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Sekar sudah meninggal. Ucapan Pak Sukri membuat semua orang terkejut mendengarnya. Pak Darsono dan Pak Lik tampak lari keluar. Beberapa orang bertanya pada mereka, katanya mereka hendak melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan RT setempat. Tidak satu pun dari mereka mengambil tindakan sebelum polisi atau ambulan datang. Sirene mobil menggema di jalan masuk menuju kos Sekar. Total ada 2 mobil polisi dan 1 ambulan datang. Setelah penemuan mayat Sekar di dalam kamarnya, riuh warga kampung semakin ramai hingga jalanan dekat rumah kos yang dihuni Sekar. Berita ini langsung tersebar luas ke telinga warga kampung. Polisi dan medis yang datang langsung melakukan tugasnya masing-masing sesuai profesinya. Warga yang sedang berkerumun pun memberi jalan dan ruang kepada tim medis dan kepolisian. 3 orang perawat tampak sedang memeriksa dan mengevakuasi mayat Sekar, lalu memindahkannya ke dalam kantong mayat berwarna kuning. Sambil menutup hidung, banyak orang menyaksikan kantong jenazah itu masuk ke dalam ambulan. Beberapa polisi pun tampak sedang memeriksa kamar Sekar dan beberapa titik tempat. Tiara, Pak Sukri, Pak Lik, dan Pak Darsono tidak luput dari cecaran pertanyaan polisi, karena mereka yang pertama menemukan jasad Sekar tidak bernyawa di dalam kamarnya. Pak RT, apa ada keluarganya di sini? Tidak, Pak. Bu Turi, pemilik kos bersama dengan ketua RT pun tampak bingung mengapa kejadian seperti ini bisa terjadi di sini. Apa sudah ada yang mengabari keluarganya, Tiara? Belum, Bu. Tolong kabarkan ke keluarganya lalu sampaikan harap datang ke rumah sakit untuk mengurus jenazahnya. Bu Turi menoleh ke Pak RT. Ia bingung mau dari mana menjelaskannya, tapi sepahit apapun keadaan sekarang harus disampaikan pada keluarga Sekar daripada ketika jenazah Sekar sudah tiba di rumahnya, tapi keluarganya belum mengerti apa-apa. Assalamualaikum, Bapak. Saya RT di rumah kos yang dihuni oleh Dek Sekar. Dalam percakapan singkat itu, Pak RT langsung mengabarkan jika Sekar anaknya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamarnya. Suara tangis mengisi rumah di sebuah desa yang bernama Sumber Lawang yang saat itu sudah pukul 7:30 malam. Tampak seorang pria tua baru saja meletakkan handphone di tangannya dengan lemas. Ia kemudian memeluk istrinya yang sedari tadi menguping pembicaraannya dengan seseorang di balik handphonenya. Sekar, Bu. Pria itu berlinang air mata, begitupun istrinya. Keduanya menangis meratapi sebuah kabar yang baru saja datang mengenai anaknya yang ditemukan tidak bernyawa di dalam kamarnya. Mereka berdua adalah Pak Darmadi dan Ibu Wulandari, orang tua Sekar. Beberapa menit kemudian datang wanita muda namanya Zulfa yang baru saja pulang makan bersama teman sebayanya. Zulfa kaget karena sesampainya di rumah melihat bapak ibunya diam sambil menangis di atas kursi ruang tamu. Ada apa, Pak, Bu? Bapak ibunya masih diam seperti berat untuk menjelaskan. Mbakmu Sekar, dia meninggal. Berita itu bagai pil pahit yang harus keluar ke mereka telan. Malam itu Darmani mengabarkan mengenai kabar duka itu kepada Pak Cari, yang kebetulan rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari rumahnya. Pak Darmani segera ke rumah sakit saja untuk ngurus jenazah Sekar. Urusan di sini biar saya dan warga yang mengurusnya. Pak Sarik menghubungi Pak Sabar adiknya untuk mengantar Pak Darmani dan keluarganya ke rumah sakit menggunakan mobil kepunyaannya. Singkatnya, dengan diantar Pak Sabar, Pak Darmani, istrinya dan anaknya bertolak menuju rumah sakit tempat Sekar diperiksa. Di sana mereka akan mendapatkan jawaban mengenai teka-teki kematian Sekar yang belum diketahui apa penyebabnya. Mana anakku Sekar? Di mana dia? Tanya Pak Darmani pada beberapa warga kampung yang sudah berada di sana.
Dia ditenangkan oleh Ibu Wulandari yang tampak lebih tegar walaupun hatinya hancur. Sekarang bersama dengan warga yang lain, mereka menunggu kabar pemeriksaan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian Sekar. Beberapa jam menunggu, seorang dokter memanggil memecah keheningan orang-orang yang sedari tadi menunggu pemeriksaan Sekar. Pak Darmani, Bu Wulandari, dan Pak RT sebagai perwakilan kampung pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Kalau boleh tahu, bapak-bapak dan ibu siapanya almarhum? Kami berdua orang tuanya dan bapak ini RT di kos tempat Sekar tinggal. Di situ dokter langsung menjelaskan jika Sekar meninggal akibat obat keras yang dikonsumsinya untuk menggugurkan janin di dalam kandungannya. Dan Sekar sudah meninggal sejak 2-3 hari sebelum akhirnya disadari oleh tetangga kosnya. Anak saya hamil. Tidak mungkin. Dokter memberikan bukti-bukti hasil pemeriksaannya. Di situ ia memberikan beberapa fakta dan menjelaskan pelan-pelan terkait kondisi Sekar. Pak Darmani yang mendengarnya pun masih menampik informasi dari Dokter Sinta. Ia bahkan tidak menerima alasan itu. Sekar tidak pernah cerita punya hubungan dengan laki-laki. Mana mungkin Sekar bisa hamil begini? Ini pasti ada yang keliru. Maaf sebelumnya Bapak, Ibu, saya coba jelaskan. Saat pertama kali Sekar ditemukan oleh warga, teman kosnya yang lebih dulu menemukannya, lalu dia minta pertolongan warga, dan disitulah Sekar baru disadari jika sudah tidak bernyawa. Tubuhnya berlumuran darah, terutama bagian perut hingga ke kakinya. Saat ditemukan, maaf, kondisi Sekar sudah sangat memprihatinkan. Sudah mengeluarkan bau yang menyebabkan Tiara sebagai tetangga kosnya merasa curiga. Saya tahu ini berat bagi Bapak dan Ibu sebagai orang tua Sekar. Tapi inilah faktanya. Selanjutnya biar aparat kepolisiannya melanjutkan. Sekarang Bapak dan Ibu fokus pada pemulangan Sekar yang harus segera dilakukan. Di situ dokter menjelaskan jika jasad Sekar dan anaknya harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dimakamkan. Namun entah mengapa Pak Darmani menyelanya. Tidak perlu, saya ingin Sekar dimakamkan sebagai Sekar. Tidak perlu dipisah. Begini Bapak. Tidak, saya bapaknya, saya yang lebih paham bagaimana keadaan Sekar. Dan terlebih lagi keadaan keluarga saya. Pak Darmani menoleh ke arah istrinya. Bu Wulandari tampak diam dan pasrah atas apa yang dikatakan pada Pak Darmani. Singkatnya, semua proses pemulasaran dilakukan dengan permintaan dari pihak keluarga, yakni Pak Darmani dan Bu Wulandari. Jenazah Sekar pun dibawa ke rumah untuk kemudian dimakamkan. Pak RT, saya minta tolong jika orang-orang di luar bertanya tentang penyebab anak saya meninggal, jangan dijawab karena coba menggugurkan kandungan. Lalu saya jelaskan bagaimana ya Pak. Pak Darmani berpikir mencari alasan untuk menutupi masalah ini. Beberapa saat setelah itu Pak Darmani menemukan jawaban. Sampaikan saja jika karena keracunan. Bapak bisa berkata apa adanya jika ditemui aparat kepolisian, tapi kepada warga kampung katakan saja karena keracunan. Saya sebagai bapaknya hanya berusaha menjaga nama baik anak saya di mata orang-orang, Pak. Hari sudah terang, matahari pun sudah hampir di atas kepala. Setelah beberapa jam diautopsi oleh tim medis, jenazah Sekar sudah boleh dibawa pulang ke desa dalam keadaan sudah terbungkus kain kafan. Saat itu juga Pak Darmani langsung membawanya pulang. Pak Sabar kembali memacu mobilnya kembali ke desa, tapi kali ini tidak hanya mobilnya saja yang kembali ke desa Sumberlawang. Di belakangnya ada satu ambulan yang mengikuti. Suara sirenenya yang menyala pun menggema ketika memasuki area desa Sumberlawang. Orang-orang yang sudah mendapatkan kabar mengenai kematian Sekar pun langsung menuju ke rumah Pak Darmani untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ternyata sudah ada banyak warga berkumpul di rumah Pak Darmani. Seturunnya dari mobil, beberapa orang menghampiri Pak Darmani dan keluarganya untuk sekedar membantu mereka berjalan dan menguatkan.
Jenazah Sekar pun diturunkan lalu dibawa ke dalam rumah untuk ditahlili terlebih dahulu sebelum dikuburkan. Banyak orang mengaku terkejut dengan berita kematian Sekar yang mendadak karena mereka mengenal Sekar sebagai seorang wanita baik yang perhatian dengan keluarganya di desa. Terlebih dengan Zulfa adiknya. Isak tangis terdengar saut menyahut dari keluarga Sekar diiringi suara tahlil yang dilantunkan para laki-laki yang memanggul keranda. Sekar, wanita cantik yang dikenal baik, sekarang terbaring tanpa nyawa di dalam keranda tersebut. Beberapa warga tampak saling berbisik mempertanyakan penyebab kematiannya yang belum diketahui oleh banyak orang. Tibalah mereka di tepi liang lahat yang sudah disiapkan bagi jenazah Sekar. Keranda diturunkan perlahan, kain penutup keranda dibuka, besi kerandanya pun diangkat dan diletakkan di sampingnya. 3 laki-laki dewasa termasuk Pak Darmani masuk ke dalam liang lahat untuk menyambut jenazah Sekar dari luar. Astagfirullah. Beberapa orang yang menyadari jika ada cukup banyak bercak darah membasahi kain kafan yang menutup tubuh Sekar kaget. Sudah Pak, tolong segera diselesaikan prosesnya. 15 menit kemudian setelah Ustadz Zulkar menyuruh, lubang liang lahat sudah berubah menjadi gundukan tanah. Para pengantar mulai melantunkan doa-doa kepada almarhumah Sekar. Isak tangis masih menghiasi wajah Bu Wulandari dan Zulfa. Hingga mayat Sekar terkubur oleh tanah, mereka bertiga masih tidak percaya jika hidup Sekar akan berakhir seperti ini. Setelah seluruh prosesi pemakaman Sekar selesai, warga berhamburan pulang. Tanpa mereka sadari, tragedi mengenaskan ini akan mengubah suasana desa yang semula baik-baik saja menjadi penuh teror yang akan menghantui mereka di hampir setiap malam. 2 hari berlalu, berita mengenai insiden kematian Sekar masih menjadi topik hangat di kalangan para warga, terutama di kampung Sekar tinggal menjelang kematiannya. Kampung Kemuning, kini kamar kos Sekar dibatasi oleh garis polisi demi alasan pemeriksaan selanjutnya. 2 hari ini kamarnya dibiarkan gelap, bahkan masih terlihat beberapa lalat keluar masuk melalui celah ventilasi kamarnya. Sementara di rumah Pak Darmani masih rutin melakukan pengajian 7 harian. Kurang lebih jam 2 siang, Tiara sudah dalam perjalanan pulang dari kantor. Hari itu kebetulan semua pekerjaannya sudah selesai dengan cepat dan ia meminta izin pulang cepat karena badannya yang kurang sehat. Hati-hati ya, Ra. Beberapa dari mereka khawatir dengan keadaan Tiara karena mengetahui berita kematian Sekar tetangga kosnya yang berada satu kos dengannya. Kabari aku kalau terjadi apa-apa. Tiara mengangguk seraya mengangkat jempol tangannya ke arah mereka. Oke, thanks ya. Sesampainya di kos, Tiara melihat kamar Sekar yang sudah dibatasi oleh garis polisi. Sudah 3 hari ini ia melihat pemandangan ini di dalam kosnya. Ia masih tergambar jelas saat dirinya menemukan Sekar tergeletak tidak bernyawa di dalam kamarnya dengan berlumuran darah dan dikerubungi lalat hijau. Tiara diam sejenak di atas motornya. Ada rasa janggal setiap kali ia sampai kos dengan menatap suasana kamar Sekar. Tiara beristighfar, dia berusaha mengatur perasaannya agar tenang dan seolah tidak ada peristiwa apa-apa di kos-kosannya. Setelah dirasa tenang, Tiara turun dari motor lalu berjalan ke kamarnya yang berada di dekat kamar Sekar. Antara garasi rumah dan area kamar kos, Tiara perlu melewati tanah lapang yang di atasnya terdapat taman dan satu pohon cukup besar tumbuh di tengahnya. Orang-orang kos biasa menggunakannya untuk bersantai sambil menikmati udara pagi atau saat-saat sore hari. Tapi di antara langkahnya itu tiba-tiba saja saat dirinya sudah mulai tenang. Tolong aku, Tiara. Terdengar suara bisikan misterius di telinga kiri Tiara. Spontan Tiara pun berhenti berjalan, kemudian menoleh dan melihat ke arah kirinya tapi tidak menemukan apa-apa. Halo? Tiara melihat ke sekitarnya, tapi tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Tiara mulai merasakan hawa tidak enak, walau sebenarnya ia sadar ada yang tidak beres. Tiara masih berusaha seakan biasa saja lalu berjalan masuk ke dalam kamarnya dengan langkah yang tergesa-gesa. Tolong aku, Tiara. Suara bisikan itu terdengar lagi saat Tiara sudah berada di dalam kamarnya. Siapa, jangan ganggu saya.
Dengan perasaan setengah takut, Tiara sembunyi di balik selimutnya lalu mencoba tidur agar tidak merasakan apa-apa. Tiara pun tidur dengan membawa rasa takut yang belum lama datang. Namun pilihannya untuk tidur agar terhindar dari suasana menakutkan untuknya ternyata tidaklah pilihan seluruhnya tepat. Ternyata suara bisikan itu masih menerornya hingga di alam bawah sadarnya. "Tolong aku, Tiara." Bisikan itu makin jelas disertai bau amis yang datang tiba-tiba. "Jangan ganggu saya." Beberapa menit setelahnya suara itu hilang dan bau amis tidak lagi tercium di hidungnya. Namun tanpa tanda apa-apa tiba-tiba pintu kamarnya ada yang mengetuk. Awalnya Tiara mengira jika memang ada orang yang hendak bertemu dengannya, Tiara pun berjalan mendekat ke pintu. Tapi sebelum membukanya sudah menjadi kebiasaan Tiara lebih dulu mengintipnya dari balik gorden jendela kamarnya untuk memastikan siapa yang datang. Tapi di situ Tiara tidak melihat sesiapa pun berdiri di depan kamarnya. Tiara menutup gordennya lagi, tapi lagi-lagi suara ketukan itu kembali muncul. Tiara semakin bingung. "Siapa ya? Tiara, siapa?" Kali ini dia sudah mulai panik. Tiara mengintip melalui celah gorden jendelanya lagi dan masih tidak menemukan siapa-siapa. "Kok masih tetap tidak ada orang?" Tiara membuka pintu kamarnya untuk memastikan langsung siapa yang mengetuk pintunya sambil menyilangkan tangannya di dada. Tiara berjalan beberapa langkah keluar dari kamarnya untuk melihat suasana di luar. "Siapa ya? Halo? Benar-benar nggak ada siapa-siapa, tolong jangan iseng." Tiara kembali melangkah masuk ke dalam kamarnya lalu lekas menutup pintunya rapat-rapat. Baru saja ia mengunci pintu, lagi-lagi muncul suara ketukan pintu di kamarnya. Rasa takut Tiara seketika berubah menjadi kesal. Ia langsung membuka pintunya saat itu juga, agar jika memang ada orang yang sedang iseng dengannya, Tiara masih bisa menangkapnya dengan jelas. Tapi saat pintu terbuka, pemandangan berbeda dari sebelumnya. Yang awalnya hanya sebuah taman dan pohon di tengahnya, tiba-tiba ada sesosok wanita berdiri membelakanginya di sana. Mengenakan gaun putih namun dilumuri banyak sekali darah hingga hampir merubah warna dasar gaun yang ia kenakan. Tiara diam menatapnya, seketika tubuhnya kaku ke arah wanita itu. "Siapa dia, mengapa di situ?" Ingatan Tiara menuju ke sebuah memori beberapa hari yang lalu, karena jika dari belakang wanita itu tidak asing baginya. Sekar. Beberapa detik setelahnya sosok wanita itu berbalik arah. Gerakannya pelan sekali sampai akhirnya menghadap tepat menatap Tiara. Bola matanya putih, wajahnya pun banyak sekali darah yang masih mengalir. "Tolong aku, Tiara, sakit sekali. Tolong bersihkan tubuhku." Tiara berteriak. Dugaannya benar, sosok wanita itu adalah Sekar, dia yang dari tadi memanggilnya dari luar. Tiara menutup pintunya lagi dan kembali ke atas kasurnya, dan saat itu pula Tiara membuka matanya dan terbangun dari tidur dan mimpinya. Nafas Tiara terengah. Untunglah yang barusan hanyalah mimpi buruk. Tiara pun bangkit dan mengambil satu gelas air putih untuk diminum agar dirinya sedikit tenang. Matanya melirik jam kamarnya, ternyata sebentar lagi masuk waktu maghrib. Di luar angin bertiup kencang, Tiara yang di dalam pun sampai mendengarnya. Entah mengapa Tiara ingin keluar kamar untuk melihat suasana di luar. Tiara berjalan keluar dan melihat suasana di sana. Ternyata cuaca sedikit mendung. Pantas saja anginnya besar. Tiara hendak berbalik arah, tapi pandangannya tersita oleh wanita yang sepertinya ia pikir belum lama ia lihat. Tiara mengerenyitkan dahinya menatap tajam ke arahnya. "Mbak siapa ya?" Wanita itu menoleh dan ternyata dia adalah Sekar yang datang dalam mimpinya barusan. Tiara berteriak, jantungnya serasa akan copot karena melihat sosok wanita yang baru beberapa hari yang lalu mati dengan cara yang mengenaskan. "Ya Allah, tolong aku, Tiara. Banyak darah di tubuhku, tolong bersihkan tubuhku, Tiara." Suara itu masih terus terdengar dari dalam kamar hingga akhirnya hilang bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang. "Ibu berencana mengadakan pengajian bapak-bapak di kos-kosan?"
Hal ini guna mendoakan almarhumah Sekar agar tenang dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Kapan Bu? Kapan Bu Turi? Besok setelah Isya. Yang besok tidak ada acara, bantu Ibu mempersiapkan dan datang saat pengajian ya. Kita sama-sama mendoakan Sekar. Tiara yang membaca pesan itu pun menyambut baik, bukan tanpa sebab, tapi agar kejadian yang menimpanya kemarin tidak kembali terjadi. Besoknya setelah banyak penghuni kos pulang dari aktivitas kerja atau kuliah, beberapa dari mereka menyusul Bu Turi yang sedang sibuk di rumah depan seperti rencana yang disampaikan sebelumnya. Malam nanti di sini akan dilakukan pengajian untuk mendoakan almarhumah Sekar. Malamnya laki-laki parubaya berpeci putih datang lebih dulu dan dihampiri oleh Bu Turi dan suaminya Pak Suharjo di depan rumah. Dia adalah Pak Basori. Orang-orang kampung biasa mengundangnya untuk acara pengajian atau tahlilan untuk memimpin doa. Pak Basori, kami minta bantuannya untuk memimpin pengajian di rumah kos kami ya. Harapannya semoga setelah pengajian ini kami dan penghuni kos yang lain bisa mengantarkan doa ke Sekar dan penghuni kos juga tenang saat di sini tanpa ada rasa takut. Memangnya setelah peristiwa kemarin ada kejadian apa, Bu? Tidak ada kejadian apa-apa, Pak. Saya hanya khawatir saja dengan anak-anak kos saya. Khawatir jika setelah kejadian kemarin mereka jadi takut. Beberapa menit setelahnya, satu persatu bapak-bapak kampung datang lalu mengisi ruang yang sudah tergelar karpet di atas lantainya. Para penghuni kos Bu Turi yang laki-laki pun turut datang sesuai permintaan Bu Turi. Mereka semua duduk untuk melakukan pengajian untuk Sekar. Yang perempuan ikut dari belakang saja dengan Ibu. Langsung dimulai saja Pak, biar selesainya tidak terlalu malam ya. Pak Basori memulainya sambil menggenggam mikrofon di tangannya. Ia mulai membaca lantunan doa-doa yang diikuti oleh jamaah lainnya. Suasana yang semula hening pun berubah menjadi ramai. Rumah Bu Turi penuh dengan lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan dengan khusyuk. Namun pengajian yang diharapkan Bu Turi dan Pak Suharjo akan lancar perlahan berubah menjadi berbeda. Semuanya bermula dari sini. Karso, dia adalah salah satu warga kampung yang datang. Dia duduk tepat di pintu rumah Bu Turi dan tepat di sebelahnya ada Juki dan Panji. Mereka berdua adalah penghuni kos milik Bu Turi. Tipis-tipis Karso mencium bau amis yang masih sama saat ia ikut melihat mayat Sekar dievakuasi. Sesekali ia menutup hidungnya karena tidak tahan dengan bau amis itu. Kenapa Mas? Bau Mas Juki. Panji yang berada di dekatnya juga tidak sengaja mendengar bisikan Karso. Karso kemudian menoleh ke arah Panji. Mereka saling bertatapan. Panji mengangguk-angguk seraya menutup dua lubang hidungnya seolah mengisyaratkan kalau dia juga merasakan hal yang sama. Saya kesini hanya mau doa, jangan ganggu saya. Kali ini suara tangisan terdengar dari luar rumah yang sepertinya mengarah ke tempat kamar Sekar. Beberapa orang yang menyadarinya tampak terkejut dan sontak melihat ke segala arah. Pak Sobari melihat gelagat orang-orang. Dia seolah mengerti apa yang sedang terjadi. Bapak-bapak, mari fokus dan terus lanjutkan pengajiannya. Beberapa warga yang menyadarinya pun hanya meresponnya dengan tersenyum, namun sambil menahan rasa takut yang pelan-pelan hadir di antara mereka. Mereka tampak menunjukkan gelagat tidak nyaman. Suara tangisan dan bau amis masih terus ada. Beriringan dengan suara lantunan doa yang sedang dibaca, beberapa menit berselang tidak hanya orang-orang tertentu yang merasakan gangguan itu. Hampir semua jamaah kini mencium bau amis dan mendengar suara tangisan yang mereka yakini adalah suara Sekar. Di sela-sela itu tampak Bu Turi dan Tiara keluar dari pintu yang lain lalu memperhatikan suasana di luar rumahnya sambil menutupi dua lubang hidungnya. Tiara, kamu menciumnya juga kan? Sekar, apa kamu di sini? Kami hanya ingin mendoakan kamu agar kamu tenang dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Bu Turi, mari masuk lagi, jangan lama-lama di luar. Jam sudah hampir menunjuk ke angka 10. Pengajian pun selesai. Para warga langsung pamit kembali ke rumah masing-masing. Apalagi yang menyadari hawa tidak enak sejak tadi. Pak Suharjo, Bu Turi, saya pamit pulang ya.
Semoga kedepannya aman. Jangan lupa kamar Sekar rutin dibersihkan. Semoga nggak ada yang takut buat ngekos di tempat kita ya Pak. Semoga anak-anak gak keluar dari sini karena masalah Sekar. Mereka berdua takut jika kosnya sepi karena peristiwa ini, karena sumber pemasukan keluarganya hanya dari kos-kosan saja. Juki dan Panji membantu Puturi dan Pak Suharjo merapikan karpet terlebih dahulu. Mereka berdua masih merasakan hawa tidak enak yang masih bersarang di sekitarnya. Juk, apa kamu tidak merasakannya juga? Apa? Sepertinya Sekar datang. Juki terkejut mendengarnya walaupun ia juga merasakan hawa tidak nyaman sedari tadi. Tapi ucapan Panji berhasil membuatnya diam mematung beberapa detik. Dari rumah kos Puturi, Karso jalan kaki bersama dengan Pak Sukri karena rumahnya yang satu arah. Di situ ia kembali membahas soal kejanggalan saat pengajian di rumah kos Puturi tadi. Pak Sukri, Bapak nggak mencium bau amis waktu pengajian tadi? Iya Mas Karso, tapi janganlah dibahas sekarang. Takut saya ini sudah malam. Tak lama setelah Pak Sukri berkata begitu, bau amis yang sempat mereka cium tadi kini kembali tercium di hidung mereka. Loh Pak. Pak Sukri menoleh, mereka berdua saling tatap satu sama lain. Tidak cukup sampai di situ, kengerian malam ini bertambah manakala terdengar suara tawa wanita yang entah dari mana arahnya. Mas Karso. Padahal posisi mereka berdua saat itu sedang berada di antara tanah kosong milik warga. Rasa-rasanya mustahil jika ada suara tawa wanita yang terdengar jelas dari tempat mereka berdua berdiri. Tolong jangan iseng. Pak Sukri, sebaiknya kita jalan cepat agar lekas sampai rumah. Perasaan saya mulai tidak enak, Pak. Baru beberapa langkah ada satu hal yang menarik perhatian Pak Sukri dan Karso. Di bawah salah satu pohon mangga di ujung jalan, mereka berdua melihat satu sosok wanita berdiri melamun menatap rumah di depannya. Mengenakan dress yang terlihat usang berwarna merah kehitaman. Siapa itu Pak Sukri? Jalan mereka pulang mengarah ke depan sana. Karso berjalan lebih cepat, kemudian menyipitkan mata berusaha memastikan siapa wanita yang berada di bawah pohon mangga itu. Semakin dekat sosok wanita itu, semakin jelas ia lihat wanita itu menoleh, wajahnya penuh dengan darah. Karso berhenti, tapi wanita itu kini mendekat dengan langkah cepat. Mas Karso. Sosok wanita itu dengan cepat sampai di hadapan mereka. Dia menatap dengan mata putih tanpa pupil. Rambutnya panjang sepinggang, tergerai berantakan, banyak bekas darah di tubuhnya. Tangannya mengusap-usap perutnya yang setengah besar dan dilumuri banyak sekali darah. Pak Sukri dan Karso berniat lari, tapi tubuh mereka berdua mematung seolah ada yang menahan tubuh mereka agar tidak dapat digerakkan. Pak Sukri melihat sosok wanita itu, yang merasa tidak asing melihat wajahnya. Wajahnya mirip sekali dengan wajah wanita yang belum lama ia temukan terkapar tidak bernyawa di dalam sebuah kamar. Sekar! Kakinya kini bisa digerakkan lagi. Dia kemudian berbalik arah, lari tunggang langgang menjauh dan mencari jalan yang lain, sedangkan Karso mengejarnya dari belakang. Pak Sukri, tunggu saya! Yang benar saja Pak Sukri, mana mungkin itu Sekar? Iya Mas Karso, saya masih ingat betul. Saya yang memastikan dia sudah meninggal waktu itu. Mereka berdua memutar mencari jalan lain untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Beruntung sosok yang diyakininya arwah Sekar itu tidak mengejar mereka berdua hingga ke rumah. Ada apa Pak? Kok seperti habis dikejar setan? Iya Bu, emang Bapak habis dikejar setan. Setan? Iya Bu, setannya Sekar. Bapak sama Karso ketemu Sekar di jalan pulang tadi. Minum dulu Pak biar sedikit tenang. Setelah sedikit tenang, sebuah gangguan muncul di antara mereka. Halaman belakang rumahnya yang hanya dibatasi oleh pagar bambu tiba-tiba saja terdengar berisik dari dalam rumah. Bu, pintu belakang belum dikunci. Sudah kok Pak. Pak Sukri mempertajam indera pendengarannya lagi, berusaha menangkap suara yang timbul dari belakang rumahnya itu. Takutnya salah dengar. Rasa takut Pak Sukri yang belum reda kini kembali lagi. Dipaksa untuk menghadapi satu hal yang belum ia ketahui.
jangan-jangan maling. Pak Sukri jalan mengendap ke pintu belakang memastikan siapa yang berada di belakang rumahnya. Ia meraih balok kayu yang biasa ia gunakan untuk mengganjal pintu kamarnya untuk berjaga-jaga. Dia meminta istrinya masuk ke dalam kamar dan menjaga anaknya di dalam. Pak Sukri mempertajam telinganya lagi. Suara gaduh di belakang rumahnya masih terdengar jelas di telinganya. Hati-hati, Pak. Rasa cemas menambah rasa takut Pak Sukri. Dia tidak memiliki bekal bela diri. Dia hanya modal berani saja untuk melindungi istri dan anaknya di rumah malam itu. Pak Sukri mengayunkan daun pintu belakang pelan-pelan. Setelahnya ia berniat untuk membukanya dengan lebar secara tiba-tiba agar menghamburkan konsentrasi malingnya hendak menggasak rumahnya. Namun yang terjadi setelahnya malah di luar dugaannya. Sosok Sekar kembali ia lihat. Dia berdiri tepat di depan Pak Sukri dengan mulut menganga lebar dan darah yang keluar dari dalam mulutnya. Ternyata suara gaduh di belakang rumahnya adalah ulah Sekar. Dia mengikuti Pak Sukri dan mengganggunya hingga ke rumah. Sosok Sekar yang awalnya ia jumpai tertawa kini berubah menjadi menangis. Tolong saya. Sadar jika itu adalah Sekar, Pak Sukri merangsek lari menyusul istrinya di dalam kamar tanpa menutup lagi pintu belakang rumahnya. Dengan tatapan tegang, Pak Sukri melihat ke istri dan anaknya. Pak, kenapa? Ada apa di belakang rumah? Sekar, Bu, itu Sekar. Itulah Sekar. Sekar mengikuti Bapak sampai ke rumah. Pak Sukri mengunci pintu kamar lalu naik ke atas ranjang memeluk istri dan anaknya. Meski jantungnya berdetak cepat, ia tetap berusaha tenang agar anaknya tidak bangun dan istrinya pun tidak merasa ketakutan. Yang tenang, Bu, kita baca doa sama-sama. Hal serupa juga menimpa Karso. Di rumah ia tinggal berdua dengan adiknya, namanya Alif. Alif baru saja menginjak usia remajanya. Sesampainya Karso di rumah, ia langsung mengunci semua pintu dan gorden jendela rumahnya. Dia tidak membiarkan sedikit celah terlihat dari luar rumahnya. Takut ngeliat Sekar lagi. Begitu kata Karso. Dari pintu depan, Karso bermaksud ke dapur belakang untuk mengambil minum. Di situ ia melihat Alif sedang duduk melamun di atas meja makan sambil menggenggam satu gelas penuh yang berisi air putih. Kok belum tidur, Liv? Alif menggeleng. Ia tidak bersuara dan sama sekali tidak berekspresi. Kamu sakit, Liv? Nggak enak badan? Karso mendekat ke arah tubuh Alif untuk memastikan kondisi tubuh adiknya. Dingin sekali tubuhmu. Kamu habis ngapain tadi? Alif menggeleng lagi. Karso semakin bingung dengan adiknya. Karso berjalan ke kamarnya hendak mengambil obat di kotak obat di sana. Namun saat sampai di kamar, pandangan tidak mengenakan ia jumpai. Karso melihat tubuh Alif sedang terlentang di atas kasur yang biasa mereka pakai tidur. Loh, Liv? Ia menghentikan langkahnya, kepalanya menoleh ke dapur dan tempat tidur di depannya. Karso berhenti beberapa saat sambil mengusap-usap matanya. Alif ada dua. Karso panik, jantungnya berdegup merasa ada hal tidak beres lagi datang menghampirinya. Karso berbalik, ia kembali lagi ke dapur dan memeriksanya. Karso melangkah pelan. Suara gelas kaca berbenturan ia dengar. Karso menghentikan langkahnya tepat di ambang perbatasan antara ruang depan dan dapur. Alif masih di sana. Karso semakin bingung kenapa Alif ada dua. Mana yang benar, siapa salah satu di antara mereka? Alif? Iya, Mas. Karso mendekat. Ia mendapati Alif sudah seperti biasanya. Ia melihat setiap jengkal tubuh Alif dengan seksama. Tidak ada yang aneh, semuanya tampak seperti biasanya. Walau begitu, ia masih belum tahu apakah ini hanya halusinasinya saja. Karso mengajak Alif ke kamar. Mereka berdua tidur sekamar sejak lama. Rasa takut masih ada di benak Karso. Ia melangkah ragu di belakang adiknya sambil berpikir, jika Alif ada di sini, siapa yang sedang tidur di kamar? Kenapa, Mas? Oh, nggak apa-apa, Liv. Sesampainya di kamar, pemandangan yang sempat ia lihat tadi sudah tidak ada lagi. Alif yang ia lihat di atas kasur kini sudah tidak ada. Di atas kasur hanya ada bantal guling dan selimut yang biasa mereka pakai. Mungkin halusinasiku saja. Beberapa langkah setelah masuk ke kamar, pintu kamarnya tiba-tiba saja berderit menutup dengan sendirinya. Karso dan Alif menyaksikan dengan mata terbelalak. Alif menjawil Karso di belakangnya.
Mas. Mereka berdua merasakan hal yang sama. Tidak lama dari situ muncul bau amis serta suara wanita menangis, merintih seperti menahan sakit. Sekar, itu Sekar, Lem. Kita pulang tidur saja. Sekar yang meninggal di kos kemarin itu, Mas? Iya, diamlah. Mas Karso sama Pak Sukri tadi dikejar sama dia di jalan. Tapi kan dia udah meninggal, Mas. Iya, Mas Karso tahu. Mas Karso juga nggak ngerti, Lip. Karso merasakan hawa kehadiran seseorang masuk dari pintu kamarnya. Suaranya pelan seperti ada sesuatu yang terseret masuk ke dalam kamar. Karso melirik Alif yang semula terlihat biasa kini memasang wajah tegang. Kepala mereka berdua saling angguk seolah mengisyaratkan jika mereka merasakan hal yang sama. Mas Karso, tolong saya. Tolong bersihkan tubuh saya. Jantung rasanya mau copot. Sebuah suara rintihan terdengar jelas di telinga Karso dan Alif. Karso yang sudah teramat takut hanya bisa merapalkan doa dan ayat-ayat yang mereka bisa. Karso menggerakkan jari tangannya mengisyaratkan pada Alif agar melakukan hal yang serupa. Beberapa menit berlalu, suara tangis itu masih terdengar jelas. Karso dan Alif masih bertahan di tengah suasana mencekam itu. Mereka berdua sudah basah dengan keringat di balik selimutnya. Badannya pun terus gemetar ketakutan. Ingin mereka lari namun takut jika Sekar menyambut mereka di pintu kamar. Sungguh malang nasib kakak dan adik itu harus merasakan teror dari arwah Sekar yang gentayangan. Entah sampai berapa lama suara itu perlahan mulai menghilang. Liv udah gak ada. Sejak kejadian itu, Pak Sukri dan Karso menceritakannya ke setiap warga yang ditemuinya. Berita mengenai arwah Sekar yang gentayangan cepat menyebar dari mulut ke mulut di kampung. Banyak di antara mereka tidak percaya, namun banyak juga yang mempercayai jika itu benar adanya, karena Sekar ditemukan meninggal tidak wajar. Keesokan paginya matahari sudah bersinar begitu terik. Masyarakat kampung sudah melakukan aktivitasnya masing-masing, tidak terkecuali para ibu-ibu rumah tangga yang hanya sekedar belanja di tukang sayur keliling yang biasa lewat di ganggang rumah. Topik hangat warga kampung bukan lagi soal kematian Sekar, tapi sudah berganti dengan beberapa warga yang mengaku didatangi oleh arwah Sekar. Suara sebuah kendaraan roda 2 terdengar dari ujung jalan. Motor dengan barang bawaannya cukup banyak di belakangnya itu melaju dengan kecepatan sedang. Sang pengendara memakai kaos partai dengan tas selempang yang menggantung di depan perutnya. Dia berteriak di atas motornya, "Sayur!" Sebelum akhirnya berhenti di samping tiang listrik yang biasa ia pakai untuk menjajakan dagangannya di gang tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, satu persatu ibu-ibu mulai datang menghampirinya. Sudah menjadi keahlian seorang ibu-ibu jika mereka akan selalu menerima dan menyebarkan informasi lebih cepat dari kebanyakan orang. Skill bercerita mereka seolah tidak ada tandingannya apabila sudah berkumpul dengan sesamanya. Dan salah satu waktu terbaik bagi mereka adalah saat sedang berbelanja. Ibu-ibu, apa ada yang udah dengar? Katanya ada yang ditemui Sekar kemarin. Sekar yang mati di dalam kamar kosnya itu? Iya, Bu. Siapa, kok bisa sih? Saya juga tidak tahu. Katanya Pak Sukri sama Mas Karso waktu pulang dari pengajian di rumah kos Bu Turi. Di tengah percakapan itu datanglah ibu-ibu yang lain. Ibu tersebut datang lalu mengibaskan tangan kanannya ke pundak Bu Vika. Gak boleh ngomong begitu, Bu. Dia kan udah meninggal. Cobalah berpikir positif dulu sebelum menerima informasi baru. Saya nggak ngawur kok, Bu. Wong suami saya yang cerita. Dia habis ketemu Pak Sukri. Di antara ibu-ibu yang tengah gosip seputar Sekar, si tukang sayur Pak Bahar ikut menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya. Saya juga sempat ketemu wanita aneh. Jalannya diseret-seret, darahnya banyak banget di pakaian yang dia pakai. Jangan-jangan itu Sekar. Saya nggak tahu Sekar orangnya gimana, Bu. Kalau dari kata-kata Pak Bahar sih itu tanda-tanda dari Sekar. Karena waktu mayatnya ditemukan tubuhnya banyak sekali darah. Kapan Pak Bahar ketemu wanita itu? Baru tadi sebelum subuh.
waktu saya mau ke pasar ambil bahan buat dagang hari ini. Saya nggak berani, saya terus gas motor saya. Dalam waktu singkat, cerita-cerita warga mengenai teror Sekar dengan cepat meluas hingga membuat keadaan kampung mencekam.